Jagakarsa memang terkenal sebagai penghasil buah-buahan khas Jakarta. Salah satunya adalah buah alpukat Cipedak yang telah dibudidayakan sejak puluhan tahun lalu. Dikenal dengan alpukat Cipedak karena berasal dari kampung Cipedak, Jakarta Selatan. Seorang petani asli warga Jakarta bernama Ahmad Fahrizal menanam bibit alpukat Cipedak. Fahrizal pun memilih menanam bibit alpukat untuk melestarikan budaya bahwa alpukat Cipedak berasal dari Jakarta. Fahrizal juga ingin mengajak generasi milenial untuk terjun langsung dalam bidang pertanian serta menciptakan kesejahteraan petani di sekitarnya. Daripada sakit hati, mending sakit gigi. Halo Sobat Tani, kita berjumpa lagi. Tebak saat ini saya lagi berada di mana? Ya, di Jakarta Selatan. Literally, absolutely Jaksel, tepatnya di Jagakarsa. Siapa sangka di tengah hiruk-pikuk ibu kota ternyata masih ada perkebunan alpukat yang sangat luas. Ini berkat dari seorang petani milenial yang masih konsisten menjadi petani dan menanam ribuan bibit alpukat. Siapa dia? Langsung saja yuk, kita temui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rizal ya? Iya. Petani milenial asli dari Betawi ya? Betul. Nah, kalau ngomong-ngomongin Betawi ini Bang Rizal kayaknya kurang afdol kalau kita tidak berbalas pantun. Cocok. Saya gitu. cobain ya Bang. Baik. Tapi jangan diketawain kalau jelek ya Bang ya. Oke. Pohon alpukat berdaun lebar. Cakep. Bang Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh saya jawab? Wah boleh. Boleh dong ya. Boleh, oke. Iya. Ke terminal membeli sendal. Cakep. Pilih-pilih di dalam kaca. Cakep. Kenalin, saya Rijal, petani milenial. Salah satu petani milenial dari Jakarta. Woi, cakep. Saya kayaknya salah nantangin yang memang ahlinya pantun ya Bang. Bang, ini ngomong lagi ngapain? Ini lagi mengecek keberadaan bibit alpukat yang mau kita kirim nih. Ini alpukat asli dari Asli Jakarta. dari Jakarta, ini alpukat Cipedak nih. Cipedak. Kenapa namanya Cipedak, Bang? Karena berasal dari kampung Cipedak. Ini kampung Cipedak berarti Ini kampung ya? Cipedak. Oke, berarti habitat aslinya di sini. Pohon induknya alpukat dari di sini. Nah, ini berarti daerah Jaksel ya? Jaksel, Kecamatan Jagakarsa. Kalau kita kenal Jaksel dia kan terkenal lagi anak gaul gitu. Anak Berarti ini Jaksel petani ya. gaul juga nih. Oh iyalah, petani milenial. Berarti ngomong-ngomong berapa luas nih Bang di Jaksel nih? Iya, kalau di Pertanian. area pembibitan kita ini kurang lebih ada 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. Iya. Tapi pasti godaannya banyak dong Bang. Pastinya. Apa aja nih Bang? Kontrakan mungkin. Yang pertama dari teknik budidayanya. Karena sumber pupuk, penyandang-penyandang bibit apa segala macam itu dari luar Jakarta. Contohnya misalkan pupuk nih. Karena ada larangan unggas dan beternak, kita dari Bogor tuh pupuknya, pupuk kandangnya. Kemudian bahan tanamnya nih berupa biji dan lain-lainnya itu kita dari luar. Gitu. Bang, ngomong-ngomong dari kapan alpukat ini digelutin? Apakah dari awal bertani langsung alpukat ataukah ada komoditas lain sebelumnya? Iya. Sebenarnya kalau yang saya usahakan itu nggak ujuk-ujuk langsung di alpukat. Oke. Tadi awalnya sayuran. Sayuran itu dari tahun 2013 kita pertama kali. 2013 kita sempat sampai supply restoran Vietnam se-Jabodetabek. Wow. Iya. Itu komoditinya apa? Komoditinya sayuran-sayuran ekspor seperti basil, mint, koriander. Ada juga sayuran lokal seperti bayam, kangkung, sawi dan sebagainya. Tapi itu tiba-tiba terhenti dengan adanya pandemi kemarin. Kena juga ya berarti Kena ya juga. Oke. Gitu. Akhirnya beralih ke alpukat. Beralih ke alpukat karena melihat peluang ini. Alpukat ini asalnya dari daerah kita. Masa kita anak sini, kemudian generasi milenial sini nggak peduli terhadap produk-produk asli Jakarta. Masa punah di habitat sendiri ya Bang? Betul. Oke. Apa yang membedakan alpukat Cipedak dibanding alpukat-alpukat lain di pasaran yang biasa kita temui apa sebutnya? Mentega. Mentega. Iya. Apa yang bedanya Bang? Alpukat ini suka tidak suka adalah menjadi pemicu alpukat-alpukat lain muncul nih. Kok gitu? Termasuknya alpukat jenisnya premium.
Oh, terbilang premium ya. Karena boomingnya alpukat mentega itu adalah semua pedagang buah menyebutnya mentega. Sampai saat ini belum ada alpukat mesis, Bang. Jadi Mesis coklat dong. Iya, jadi alpukat mentega kuning legit disebut mentega. Dan alpukat Cipedak itu jadi pemicu untuk teman-teman membudidayakan alpukat di daerah-daerah. Muncullah alpukat aligator, kendil, kemudian peluang dan sebagainya. Itu gara-gara alpukat ini. Dan alpukat ini mempunyai kelebihan mudah adaptasi. Ternyata di cuaca apapun, di cuaca dan ketinggian apapun, tempat, ya? kemudian di daerah-daerah bisa berbuah nih. Makanya disukai oleh masyarakat Indonesia, kemudian buahnya kelas premium dan ada peluang untuk diekspor tinggi. Berarti Bang Rizal di sini fokus di pembuahannya atau pembibitannya aja, Bang? Sampai saat ini kita fokusnya di pembibitan. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan kita juga harus mencoba untuk pembuahan. Oh, sebagai pembuktian juga. Iya, kita pembuka lahan di luar Jakarta, di Bogor ini untuk program pembuahan 200 pohon alpukat Cipedak. Oh, artinya di sini fokusnya di pembibitan. Nah, kalau ngomongin pembibitan, kayaknya tidak afdol kalau kita nggak nyobain atau ngelihat cara pembibitannya, Bang. Boleh. Ada nggak, Bang? Di sini kita Ada, praktekin pasti. langsung, Bang. Nah, kita lihat nih, yuk. Kesana ya, Bang? Iya, Oke, siap. Ayo. Sobat Tani, ikuti saya, kita melihat pembibitan nanti. Ayo. Sobat tadi kita sambil duduk ya Bang Rizal ya, Iya. ngomongin tentang penyemaian dan pembibitan. Berarti ini dengan Pak Didi. Didi. Berarti Pak Didi ini khusus yang ngurusin dari penyemaian, Khusus untuk pembibitan ya. teknik budidayanya atau pembibitannya. Budidaya. Jadi Pak Didi ini mulai dari biji berarti Betul. alpukat ini. Betul, dari biji dia. Bijinya itu biji pilihan atau semua biji alpukat bisa dijadiin bibit dari alpukat nih Pak? Ya, pada umumnya semua biji bisa dijadikan bibit. Cuman syarat unggulnya ya kita harus perhatikan juga gitu. Yang pertama harus besar-besar, yang kedua harus segar. Itu tidak boleh ada yang hitam, tidak boleh yang rusak ya. Oh, yang Atau segar kita gimana dulu. contohnya Pak Nah, Didi? contohnya kayak gini. Oh, itu segar ya. Berarti warnanya pun lebih ke coklat Iya. Iya, cerah ya. cerah. Oke. Jadi nanti ketika dia besar, tumbuhnya juga nanti seedingnya akan besar. Ya, Itu dibelah apa nanti terbelah dengan sendirinya, Pak? terbelah dengan sendirinya. Ada penanganan khusus, dia mesti dicuci dulu, dibersihkan dulu, nah, sehingga dia bisa tumbuh seperti ini. Direndam-rendam dulu dengan formula atau enggak? Betul. Jadi memang kita setelah kita punya dapat biji nih dari pengumpul, kita sortir dulu tuh yang tadi kata Pak Didi bilang tuh. Kan nggak semua biji sama kondisinya. Ada yang hitam dari awal. Kalau hitam seperti ini udah tumbuh, Pak. Jadi kalau awalnya itu biji tuh ada yang kecil, ada yang besar. Kita sortir dulu tuh. Setelah disortir kita bersihkan. Setelah bersihkan baru nanti kita cuci, kita rendam dengan larutan fungisida supaya nanti tidak ada jamur-jamur yang mengganggu untuk pertumbuhan. Antisipasi ya. Betul. Untuk hama dan penyakit ya. Nah, berarti ini Pak Didi dari biji sampai tumbuh ini berapa lama nih Pak Didi? Ya, setelah ini disortir semua dapat ya, kita semai ya. Kita semai itu dari mulai penyemaian sampai bisa disambung itu sekitar ketinggian 30 cm dan itu memerlukan waktu sampai 3 bulan. 3 bulan. Sampai 3 bulan. Dan ini apakah sudah siap jual atau proses lagi? Masih proses lagi. Proses lagi. Masih Proses apa tuh? lagi. Sambung pucuk itu Sambung kan pucuknya belum. belum. Wah, kayak gimana Pak? Nah, jadi gini saya terangkan ya. Biji alpukat ini, tumbuhan alpukat ini, ya, ketika kita tanam dari biji yang unggul pun, belum tentu dia bisa berbuah 3 tahun. Oh gitu. Iya, 8 tahun kita belum bisa jamin dia berbuah. Kalau Seandainya pun tidak? dia, ya kalau kita nggak sambung. Oke. Seandainya pun dia berbuah, udah pasti dia genetiknya berubah. Yang kita Iya. harapkan Miki, ini nanti Jadinya bisa timbul apa saja. moko gitu. Tidak jelas dah. Ada penyilangan tadi kan. Oke. Iya. Jadi- Maka supaya nanti seragam,
kita sambung pucuk. Ini jadi mempercepat pembuahan. Saya jamin ini 3 tahun sudah mulai berbuah. Berbuah ya, dengan dan perawatan sama. yang baik Betul. sudah pasti akan berbuah ya. Betul. Berarti di sambung pucuknya dengan jenis yang sama atau beda? Beda. Oh beda. Jadi kalau sambung pucuk itu nanti kita mengharapkan pohon apa? Kalau kita mengharapkan jenisnya Miki, ya kita ambil pucuknya Miki. Ini namanya Entres Miki namanya. Oke. Ya. Ini dari pohon induk yang sudah berbuah nih kita ambilnya. Dari kebun sendiri juga ini. Dari kebun sendiri. Jadi nyambungnya gimana tuh Pak? Bisa dipraktekin Pak? Bisa, Nah, bisa. ini kita praktekin. Ini kita siapin ya. Silakan Pak. Berarti ini sudah siap Sudah ini ya? siap. Sudah siap nih. Oke. Yang pertama tinggi kita ukur dulu. Oh harus setinggi itu Pak? Supaya seragam nanti. 30 tumbuhnya cm. seragam Supaya ya. tumbuhnya seragam. Seperti ini. Ini kalau tekniknya ini cangkok bukan? Sambung pucuk namanya. Sambung pucuk ya. Atau grafting bahasa Oh, Inggrisnya. grafting. Iya. Nah, ini dari proses ini memakan waktu sampai berapa hingga jadi seperti apa Pak? Ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan ya. 1 baru siap bulan. dijual setelah Oh. sambung pucuk. iya. Berarti dari proses biji sampai siap jual memakan waktu kurang lebih 4 bulan ya? 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu sudah bisa dioper atau dijual. Oh gitu aja Pak? Betul, begitu aja Pak. Simpel ya? Simple. Gampang kan kelihatannya? Gampang. Tapi prakteknya Belum tentu. belum tentu harus sering ya. Harus. Itu saya lihat tuh dalam satu pot ada beberapa batang Bang. Iya. Nah, ini Bang Deris. Modifikasi atau gimana? Iya betul. Jadi memang di antara pasar-pasar kita itu ada yang request, Pak. Oh iya kayak gini. Ada yang minta request dengan kebutuhan mereka buat estetika, Oh, gitu. buat keindahan. Tapi ini di satu akar yang sama atau gimana? Dia ada 5 akar nih. Nggak Nah. mengganggu jarak tanam tuh? Enggak. Jadi justru malah kita ambil ini akar-akar sekunder ini untuk kebutuhan estetika, nanti disambung ke satu batang. Oh, Semua. gitu. Ini ada mitos nih katanya nih kalau nanam alpukat di rumah tuh harus jaraknya harus ditentukan agak jauh karena merusak bangunan tuh bener nggak sih Bang? Itu sebenarnya mitos ya. Mitos ya? Mitos karena semua teman-teman kita, kelompok tani kita itu nanam pohon induknya sudah lebih dari 20 tahun itu di depan rumah semua. Oh nggak masalah ya? 1 meter dari lantai bahkan. Wah. Itu tidak merusak lantai, tidak merusak bangunan ataupun rumah. Kenapa? Karena tipikal tumbuhnya tadi itu, dia batang bawahnya itu tunggang ke bawah. Oh ke bawah ya? Kalau tipikal bibit yang asalnya dari cangkokan itu ke samping. Nah ke samping itu merusak perakarannya, merusak bangunan Ya, tuh. dia muncul akarnya di Nah permukaan. iya, kalau alpukat nih paling cocok dia ditanam di dekat rumah karena akarnya nggak merusak bangunan, begitu kira-kira. Kita pengen ngeliat yang hasil setelah 1 bulan Bang. Di sebelah mana bisa kita lihat Bang? Yang sudah lebih dari 1 bulan 1 ada bulan di situ. ya. Sekalian kita ngomongin tentang perawatannya Bang. Betul. Oke di sana ya Bang. Ya. Siap. Oke. Pak Didi terima kasih banyak. Oke. Lanjutkan oke. Pak. Siap, Ya. siap, siap, siap. Wah ini ya Bang ya yang sudah selesai disambung Ya. berumur sebulan. Nih, tadi kita lihat di sana yang sudah 1 bulan begini nih kondisinya nih. Setelah kita cabangnya sambung, banyak ya. nanti dia akan tumbuh di titik-titik tunasnya jadi kayak gini, sudah tumbuh daun. Nah ini perawatannya, konsepnya sampai dengan 1 bulan, 2 bulan kemudian baru bisa kita jual. Berarti sekitar 5-6 bulan baru siap Betul. jual ya. Seberapa rentankah alpukat ini terserang hama dan penyakit Bang? Alpukat sebetulnya ya tidak rewel dia bandel banget dia pohonannya. Tapi tetap akan ada gangguan, akan ada trouble sedikit. Makanya di depan kita ini adalah tanaman-tanaman yang kondisi karantina nih. Oh, ini Yang lagi kena di penyakit karantina. nih kita kumpulin ke sini supaya tidak mengganggu. Yang lain, nularin Ini ya. 0,5% lah kegagalan dari tiap kali produksi. 0,5%. Ya. Oh, kecil banget ya. Kecil sih, cuma kita tidak
kita tidak boleh sepelekan. Sepelekan. Nanti akan mengganggu. Nah, salah satunya adalah banyakan menyerangnya itu penggerek batang kayak gini nih. Mohon maaf saya atas nih. Ini hama berarti? Ini hama. Oh. Ini hama. Dan yang banyak menyerang itu ciri khasnya adalah bercak putih atau putih-putih kayak bedak gini nih. Ini dari dalam batang. Ini kalau nggak diantisipasi mati nih, Bang? Kalau nggak diantisipasi lama-lama ini pertumbuhannya terhambat, kemudian layu-layu lu mati. Oh iya, ini daunnya pun udah mulai Iya. rontok ya, di ujungnya doang ya. Nah, ini kalau kayak gini penanganan kita adalah diamputasi seperti ini nih, Kak. Nih, Bang nih. Nah, Amputasi. ini kita bedah. Kita bedah, kita belek nih, kita potong, melintang. Nah, ini nanti kita semprotin pestisida, kan tadi kelihatan nih indikasinya ya. Nah, ini kita biarkannya seperti ini. Nanti hasil akhirnya adalah jadi seperti ini nih. Nah, udah sembuh ya. sembuh dia. Kalau tidak dipotong seperti ini, tidak ketemu serangganya, dan dia akan terus Tapi rusak ini di akan bagian dalamnya. Kembali menutup atau akan begini terus sampai Kembali besar? menutup, kan dia kembali membesar menutup nanti ya. kambiumnya. Oke. Gitu. Oh, jadi sudah ada antisipasi dan cara penanganannya ya, Bang. Ada lagi memang yang hama yang tidak begitu mengkhawatirkan, namun keberadaannya biasanya dikhawatirkan oleh petani-petani. Contohnya ini ada ulat, kemudian belalang. Bolong ya. Itu menyerangnya sebetulnya bukan di daun tua, tapi di daun muda pada saat seperti ini. Iya, yang harusnya tumbuh ya. Ketika dia gigit titik ini, daunnya membesar, lubangnya jadi besar. Seberapa banyak sih petani yang masih bertahan, dan apakah petani-petani yang di sekitar Bang Rijal ini diajak, yuk kita bareng-bareng kerjasama dalam bentuk mitra gitu, Bang? Betul, jadi kita memang di Jakarta walaupun memang nggak sebanyak teman-teman di daerah petaninya, cuma kita di Jakarta itu small is beautiful, kecil, Ya, tapi indah. Indah, Itu seneng nah. semua ada. Semua ada. Tapi tetap kita harus merangkul, Bang. Pada dasarnya ketika pertanian itu maju, orang-orang sekitar juga harus bisa terangkat. Nah, gitu. Jadi ada kelompok tani di sini. Oh, ada. Kelompok tani pembibitan alpukat sendiri itu kami tergabung dalam kelompok tani Sejahtera Makmur. Beranggotakan 7 orang. Hanya 7. 7 orang, tadinya 15 orang. Wah, terkikis. tuh. Terkikis nih dengan keberadaan lahan dan sebagainya. Iya. Pak Tani, mau pesen alpukat atau bibit dari Bang Rijal yuk. Iya. Kita ikutin untuk melihat gimana sih cara pesennya. Bang. Siap. Nah, Sobat Tani, saat ini saya di perkebunan alpukat ya. Bang Alpukat. Rijal ya, dan sama Pak Abdul Karim. Nah, Pak iya. Karim ini salah satu Ketua mitra. kelompok tani Wah. Sejahtera Makmur. Ketua kelompok tani yang ada di Iya. Jagakarsa. Berarti ngomongin berapa anggotanya, Pak? Ya, anggotanya sekitar 9 orang. 9 orang ya. 7 sampai Dan 9 itu semua orang. alpukat berarti Ya, ya. semua alpukat. Apakah pembibitan semua ataukah yang ada buah kayak Bapak ini juga? Oh, pembibitan semua. Pembibitan semua ya. Ini buah kayaknya cuma contoh aja ya. Ya, Pohon induk. Pohon Pohon induk. induk. Pohon induk. Semua bibit asal Iya. dari sini ya. Iya. Iya, Iya. ada beberapa dari sini. Saya juga punya pohon induk juga, Oh, gitu. Tapi jujur ini, waduh anak jaksel banget. Asik. Jujur nih saya baru kali ini ngelihat pohon langsung alpukat. Biasanya kan kita ngelihatnya udah jadi aja. Udah di ya. depan tukang buah ya. Tukang buah ya. Ah. Oh, jadi alpukat bisa sebesar ini, dan umur Iya. produktifnya bisa sampai berapa sih, Bang? Kalau alpukat itu dari mulai 3 tahun udah bisa berbuah. Buah sampai Sampai terus. Ini usianya kebetulan ini sih ada 15 sampai 18 tahun ini. kalau rata-rata Bang Rijal Iya. bisa per bulan berapa bibit yang keluar dari gapokan ini? Kalau rata-rata bibit itu kan nggak tentu ya. Kalau sedikit-sedikitnya itu sekitar 1000 pohon keluar. ya. Per bulan? Per bulan paling banyak itu sekitar 3000 pohon. 3.000 pohon. 3.000 Nah, itu pohon. harganya berapa, Bang? Apa variatif atau gimana? Harganya itu kalau kita pembeliannya satuan tentu beda dengan pembeliannya dalam jumlah partai yang lebih Partai ya, banyak. oke. Kalau satuan kami jualnya 50.000. Heeh.
Tapi kalau partai per 100 minimal kami jual 35.000. 35.000. Kalau 1.000 kita jual 30.000. Gitu kira-kira. Ada Makin korting. banyak, Semakin ya. banyak semakin murah ya. Betul. Nah, kalau mesennya gimana, Bang? Sebetulnya mesennya di zaman milenial ini nih wah, lebih mudah sebetulnya. Cukup dengan menjangkau Instagram, YouTube, Instagramnya apa, Bang? Facebook, ada peralpukatan duniawi. Waduh, peralpukatan duniawi. Catat Iya. ya, nanti kita tulis di bawah. Peralpukatan duniawi. Kenapa? Karena di akhirat kita belum tahu. Ada alpukat apa enggak, kita nggak punya orang dalam. Lalu pesan lewat situ aja ya. Lewat situ, kemudian ada Facebook juga, kemudian juga ada YouTube juga. Wah, jadi semua media sosial dimanfaatkan ya, Bang. Betul. Ya. Situ juga ada nomor kontaknya. Ada nomor kontak. Nah, packingnya gimana, Bang? Dengan Kalau- pohon setinggi rata-rata 30 cm lebih ya? Iya, dimulai dari 50 cm. 50 cm. Sampai ada yang 2 meter. Wow. Tergantung permintaan daripada konsumen. Ah. Packingnya kita biasa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dari kayu, bambu dan sebagainya. Itu kita yang penting packingan itu tidak lepas daripada bahannya yang kuat, ringan, kemudian mudah. Nah, ngomong-ngomong omset Bang Rijal, mungkin Sobat Tani penasaran nih, usaha bibit berapa sih omsetnya Bang Rijal? Sebetulnya kalau omset sebetulnya sensitif ya. Iya. Tapi karena di sini Kisaran aja. buat motivasi teman-teman Betul. milenial Iya. yang ada di seluruh Indonesia lewat Inspirasi Tani ini, nah, jadi kita nih dari omset itu katakanlah paling sedikit kita jual 1.000 pohon. 1.000 kita kali 35.000 atau 30.000 ya biasanya 30 juta lah minimal. Minimal. Tuh, 30 juta ya. Belum lagi dari buahnya. Eksekutif muda lewat lah ya. Ya. Nih, kira-kira dari sini ada nggak sih yang bisa dicobain Bang? Oh, mau coba buahnya? Cobain dong, pengen Wah. bedain nih mana yang namanya Miki, mana yang Mentegas. Alpukat sih Cipedak bedanya? gitu ya. Cipedak itu. Kelebihannya baik. Simsalabim abrakadabra. Kita cobain. Oke. Kita langsung dari kantong sini. Oh iya, karena alpukat katanya nggak bisa matang pohon ya. Nggak bisa, dia harus diperam dulu. Peram dulu. Nah kebetulan kita sudah cobain. Wes. Kegedean Ya. gitu. Aduh, ini matang ya? Ini sudah matang. Waduh. Nah ini sudah diperam 3 hari 4 hari. Nah ini sudah teksturnya sudah agak kadang-kadang lembek. nih untuk emak-emak di rumah, Bang, kadang-kadang tuh bingung nyari alpukat yang bagus tuh gimana sih, Bang? Nah yang pertama, Teksturnya? Cirinya. yang pertama itu tangkai buahnya kalau dari buah nih ya, tangkai buahnya sudah kuning. Oh, kuning. Ininya nih sudah burak, sudah banyak bintik-bintik nih. Oke. Terus yang ketiga kalau kata emak-emak zaman dulu nih dikocok-kocok, koplok-koplok, ada bunyinya kan? Nah itu berarti bagus. udah tua. Udah maksimal. Udah tua, berarti udah siap dikonsumsi. Kadang-kadang ada yang daging tipis, Bang. Ada yang Kadang-kadang. tipis. Nah kalau Itu ini gimana tuh bedainnya? kita kalau daging tipis itu jenis. Oh, jenis. Jenisnya. Kalau ini udah jamin tebal dong. Ya, insya Allah. Nanti kita buka ya, kita Siap. buka ya. Coba dong. Baik, kita coba dulu. Saya penasaran Sobat Tani. Gimana sih rasa Miki? Cipedak. Alpukat Cipedak. Nah, alpukat Cipedak cara konsumnya bukan pakai sendok, Hah? tapi Gimana dong? dibuka, dikupas kayak kulit pisang. Emang bisa? Coba kita Oh, coba cobain. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal banget Ngiler kan? teman-teman. Saya aja ngiler. Belah dua lagi tuh yang dia kegedean. Mm-mm. Oh. Biar ada sudutnya enak mengupas. Hmm. Cirinya pulen legit manis alpukat. Oh, ini. gitu? Pulen legit manis gitu. Jadi Tebal banget tanpa campuran apapun Iya. sebenarnya bisa dikonsumsi Iya, langsung bisa dikonsumsi ya? langsung. Oh, Bang, ya? Nah ini nih. Wow. Nah Makan ini. semangka ya? Iya, nah itu Coba dari dikupas ujung kulitnya, dikupas, dari ujung. Di ujungnya. Oh, ini? Iya, Iya. dikupas. Oh gitu. Iya, Coba, nggak pakai dikupas. dikerok sama sendok gitu. Bisa nggak? Itu sebetulnya bukan belum maksimal itu, kalau udah Oh, maksimal iya. enak Iya. banget. Nggak Gitu. apa-apa, kita Iya, makan langsung. langsung. Coba ya. Kuningnya aja. Coba Tadi gedean kita dikit coba. ya Bang Rijal. Memang alpukat pahit, tetapi ini tidak terlalu pahit ya, Bang. Artinya bisa langsung konsumsi sendiri Iya, juga. tanpa gula juga udah Tanpa manis. gula juga udah manis. Apalagi udah pakai gula. Biasa atau di jus ya, Bang Rijal. Iya. Oke deh. Saya depan dulu lagi nih, jadi inspirasi Iya. dari makan alpukat. 1, 2, 3, 4. Alpukat Cipedak sangat nikmat. Mantap. Oke Bang Rijal, terima kasih banyak nih Bang. Ya. Kita Oke. sudah ngobrol dari hulu Ya. ke hilir bagaimana budidaya alpukat, manfaatnya, dan tentunya yang paling inspiratif adalah bertahan di tengah Himpitan ibu kota. kota, himpitan kota, di tengah ancaman alih fungsi lahan yang sangat tinggi ya Bang ya. Tuh. Terus bertahan Bang, Siap. ajak petani lain yang lebih banyak lagi Amin, untuk amin, bisa amin. bertani di Jakarta. Makasih ya Bang Rijal. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Itulah Sobat Tani,
Tentunya ini sangat menginspirasi Anda. Jangankan Anda, saya juga sangat menginspirasi. Siapa tahu bisa juga jadi petani alpukat ya Bang. Alhamdulillah. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai deh.